Nah, akan menyambangi nggak sih Bang ke pihak kepolisian terkait? Sudah, orang kita sudah ketemu. Bahkan kemarin waktu Linda di BAB pun ikut kita dampingi, sudah ketemu Kapolresnya. Makanya kita tahu semuanya bahwa dari dia kita tahu bahwa ada 6 di BAP, bahkan baru-baru ini sebelum Peggy ditetapkan tersangka 6 terpidana di BAP, tapi hanya 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan iya. Jadi memang sudah ketemu, sudah komunikasi dengan Polda. Bang, terkait hasil BAP Linda sendiri Bang? Kan cuma 1 DPO. Ya. Padahal di persidangan ada 3. Ya. Nah, akan ada langkah ke pihak polisian nggak? Nggak, dari segi keluarga korban nggak ada upaya hukum, hanya ada himbauan kepada penguasa tertinggi hukum di negeri ini agar diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar presiden ikut memberikan perhatian serius, dibuka ulang semuanya dari mulai awal sampai akhir, termasuk kecurigaan, termasuk tadi ada katanya keluarga ini nih, keluarga Wakil Bupati Cirebon, ya memang saya pernah ngomong karena ada banyak di medsos kan, ada kata-kata katanya keluarga bupati. Saya mengatakan dalam sejarah kriminal di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu menghubungi keluarganya melalui medsos. Makanya waktu itu saya bilang, kalau memang ada tuduhan keluarga bupati terlibat, periksa medsosnya. Saya nggak mengatakan Ibu Ayu ini keluarganya terlibat. Ternyata anaknya yang dituduh itu pada dia. Ini anaknya masih waktu kejadian masih umur 11. Itu dia tuh, ya. Kalau untuk terkait yang Peggy sendiri Bang, ini kan versinya Apa? Peggy, ini kan ada versinya dan rambutnya ikal, tapi pas yang diamankan sekarang Peggy-nya berbeda, gimana nih Bang? Ya, kalau makanya saya bilang kan udah mencakup terlalu terburu-buru, ya. Ini kan baru dimulai penyidikan ulang. Tapi yang paling utama 5 dari pelaku tidak pidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Itu yang paling utama dulu. Dari segi hukum itu sangat fatal itu. 5 lawan 1 loh. Ya. Dan tadi Abang kemarin perjanjian royalti soal filmnya masih sedikit. Ini kan agak polemik ya soal filmnya. Apa kesedihan? Bang, tadi Abang sempat singgung juga terkait motor yang digunakan oleh Peggy. Apa? Motor yang digunakan oleh Peggy sampai saat ini tidak ada Bang. Nggak ada kan? Tidak ada. Padahal udah disita sebagaimana. 2016 ada motornya. Tapi pengakuan Apakah itu belum dirilis oleh polisi kan kita nggak tahu, karena kan cuma rilis bukti-bukti ijazah aja dan handphone itu aja. Kalau yang lainnya kan belum pendalaman lagi kami. Bang, tapi terkait pengakuan dari keluarga Peggy bahwa motor yang digunakan oleh Peggy itu adalah Peggy memiliki motor Smash dan dibawanya itu disebut dengan motor Jupiter milik pamannya hingga saat ini. Intinya begini deh. Kalau sudah tidak ada motor berarti nggak ada barang bukti. Udah deh, kita jangan debat lagi apapun. Motornya dibilang ada, kalau ada nggak motornya udah tunjukkan kalau ada. Kalau nggak ada, ya jangan menduga-duga lagi dong. Kalau nggak ada motornya itu ya nggak ada barang bukti. Nggak ada barang bukti berarti lemah kasusnya. Tapi ada surat-surat kendaraan seperti STNK kemarin yang dibeberkan oleh pihak kepolisian itu tidak cukup bukti untuk membuktikan bahwa itu motornya Peggy. Ya, ada STNK tapi motornya tidak ada. Bagaimana dong? Kan harus ada bukti motornya. Berarti buktinya belum cukup. Ya kan? Ada STNK tapi nggak ada motornya. Apakah motornya ada? Nggak pasti kan? Ya kan? Jadi memang semuanya prematur. Apa itu isi konferensi pers tersebut? Kalau dibilang belum ketangkap, kita lebih memaklumi. Ya, kalau itu pun ketangkap. Tapi kalau dibilang fiktif, dibilang pelaku, itu kita masih kurang setuju. Karena kecewa nggak sih dari keluarga sendiri kan mungkin Apa? terkait kemarin konferensi pers dari Polda Jabar sendiri, ada kekecewaan nggak sih dari keluarga sendiri? Kecewa ada, makanya kan mereka bilang saya sangat keberatan sama yang diangkat. Kecewa katanya, ya. Bang, izin maaf mungkin agak isu yang sensitif mengenai pemerkosaan ini kan tidak diungkap dalam persidangan. Nah, bagaimana dijelaskan? Apanya? Pasal pemerkosaan, dugaan pemerkosaan ini kan tidak diungkap dalam persidangan. Kalau nggak salah diungkap kok, terbukti kok. Ada. Ada kok, coba. Ya.
Ada di situ. Ada kok, terbukti Karena kok. kan ada pelaku masing-masing kan udah menyatakan perbuatannya. Coba. Tapi ada tindak lanjut nggak dari Ini ada gini. Mengadili satu. Ini dalam podisnya siapa nih? Ripaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Namanya panjang banget sih. Terdakwa Ripaldi Aditya Wardana Ucil bin Asep Kusnadi Sama Eko. sama Eko Ramdhani di dalam amar 1 putusan pengadilan. 1. Menyatakan terdakwa 1 Ripaldi Aditya alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terdakwa 2 Eko Rahmadani alias Koplak bin Kosim di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Berarti ada pemerkosaan, ya. Terus, oke. Ada lagi. Apa aja? Oke. Di dalam putusan dari Hadi Saputra alias Bolang bin Usare alias Bolang, hakim menyatakan barang bukti tambahan barang-barang bukti akan dikembalikan kepada penyidik, akan dipakai dalam perkara lain, dalam perkara 3 DPO. Jadi memang diakui ada 3 DPO dalam putusan. Dalam persidangan pun ada semua DPO-nya. Ya. Ada lagi? Dia pasal 81. kenapa Pasal 81. tentunya political will Apa? tumbuhannya political will tersebut ada Jokowi, kenapa tidak kepada Kapolri? Ya, kita menghimbau kepada semua, ya semua lah, bukan hanya kepada Pak Jokowi, kepada semua yang punya kuasa hukum di negeri ini. Udah itu aja deh. Ada niatan juga nggak untuk audiensi dengan Komisi 3 DPR? Saya kira dengan kompresi seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, ada nggak komentar dari Komisi 3? Sampai hari ini Komisi 3 Hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya dari pajak rakyat. Serius loh, anggota DPR itu dapat pensiun